Wow, guys, dikatakan sekali lagi, dikatakan Indonesia telah mengalahkan Singapura dalam aspek angkutan logistik, di mana Indonesia telah menembuskan negara di dunia, guys, dan mampu mengalahkan Singapura. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Hunting Permen Asik. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Singapura suram, di mana angkutan logistik Indonesia tembus negara di dunia. Pendek kata dikatakan Indonesia mampu mengalahkan Singapura dalam aspek angkutan logistik. Wow, adakah ini benar guys? Jom, seperti biasa, di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video ini. Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ini. Dan kepada subscriber di luar sana, jom sama-sama kita tonton video ini guys. Wow guys, ini adalah channel Hunting Permen Asik. Berikan semangat kalian kepada channel ini guys. Memperhatikan laut, samudera. Zaman Sriwijaya dulu juga negara kita ini besar karena memperhatikan laut dan samudera kita, tidak memunggungi laut. 2/3 Indonesia adalah air. Yang kita sering tidak sadar, 2/3 Indonesia adalah air, sepertiganya daratan. Oleh sebab itu konsentrasi kita sekarang ada di air, di pelabuhan, karena kita adalah negara kepulauan. Kita punya potensi besar, kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. Tetapi semua itu butuh prasyarat. Kita butuh infrastruktur yang efisien. Ini sudah mulai kita bangun. Kita butuh cara kerja yang cepat, yang kompetitif, dan berorientasi pada hasil. Ini yang terus kita upayakan. Ke depan ada perpindahan besar-besaran. Logistik yang dulu kita harus ambil dari negara lain di dekat kita, dari Malaysia, dari Singapura, dan lain-lain. Dengan fasilitas-fasilitas yang sudah kita berikan di pusat logistik berikan, nantinya berbondong-bondong mereka akan ke sini. Aset kita yang tadinya tidak bergerak jadi bergerak, inilah angka-angkanya. Lihat, pendapatan usaha tumbuh, laba bersih kita waktu kita semua sama-sama mulai bekerja 13 triliun. Kemarin 2021 tutup buku 125 triliun. Hari ini, kemarin saya lihat bukunya, mudah-mudahan di atas 200 triliun. Capaian ini patut kita syukuri, bahwa kita berjalan ke arah yang benar, bahwa kita harus terus melangkah maju menuju ke negara berpenghasilan tinggi, dengan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Indonesia di 2045 itu diperhitungkan akan menjadi negara yang 5 besar ekonominya. Nanti UK dan negara-negara Jerman itu akan turun ke bawah, kita akan di atas gitu. Untuk mencapai itu kan tidak cuman hitung-hitungan growth sekian, GDP sekarang terus jadi segitu. There are so many necessary condition yang harus dihadapi, yang harus kita bangun. Infrastruktur harus dibangun. Cita-cita Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai hub logistik
di kawasan ASEAN menggantikan Singapura bukan cuma isapan jempol belaka. Hal ini dibuktikan dengan PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo yang terbukti mampu meningkatkan posisi BUMN pelabuhan tersebut menjadi operator terminal peti kemas terbesar nomor 8 di dunia. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan kontribusi terhadap negara. Dalam 2 tahun terakhir, konsesi Pelindo mencapai 360 miliar rupiah pada 2021 dan meningkat menjadi 473 miliar rupiah pada 2022. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tercatat sebesar 157 miliar rupiah pada 2021 dan 173 miliar rupiah pada 2022. Pajak penghasilan atau PPH Pelindo pada 2022 mencapai 1,815 triliun rupiah atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,185 triliun rupiah. Sedangkan dividen Pelindo menyentuh angka 1,317 triliun rupiah pada 2022 atau naik signifikan dibandingkan 2021 yang sebesar 560 miliar rupiah. Selain itu, untuk menyaingi Singapura, pemerintah juga telah membangun 7 pelabuhan hub domestik sebagai pusat logistik di Indonesia. Pelabuhan yang dibangun adalah Pelabuhan Belawan atau Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Tanjung Priok di DKI Jakarta, Kijing di Kalimantan Barat, Tanjung Perak di Jawa Timur, Makassar di Sulawesi Selatan, Bitung di Sulawesi Utara, dan Sorong di Papua Barat. Maka ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar Indonesia menjadi hub logistik di kawasan Asia Pasifik. Di tahun ketiganya menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, Jokowi juga telah meresmikan Pusat Logistik Berikat atau PLB di PT Cipta Krida Bahari atau CKB Cilincing, Jakarta Utara. Pengoperasian PLB pertama di Indonesia tersebut merupakan bagian implementasi paket kebijakan ekonomi 2 yang digulirkan tahun lalu. Menurut dia, sebagai negara dengan jumlah PDB atau produk domestik bruto terbesar di ASEAN, yakni 45%, persentase jumlah penduduk sebanyak 45% dan konsumsi terbesar se-ASEAN sebesar 40-45%. Indonesia seharusnya memiliki gudang seperti ini sejak lama. Pembangunan PLB bertujuan untuk memindahkan barang-barang kebutuhan industri maupun non-industri dari yang sebelumnya ada di negara tetangga ke gudang-gudang yang ada di Indonesia. Dengan begitu, keberadaan PLB akan membuat ongkos produksi semakin efisien dan murah. Terlebih lagi, PLB adalah gudang logistik multifungsi di dalam negeri yang diberikan fasilitas insentif fiskal dan insentif non-fiskal. Insentif fiskal yang diberikan misalnya mencakup penangguhan biaya masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atau PDRI untuk barang impor. Selain itu, tingginya biaya logistik yang mencapai 2-2,5 kali lipat bila dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia juga menjadi alasan PLB ini dibangun. Dengan begitu, ke depan diharapkan biaya transportasi dan logistik bisa mendekati atau sama dengan negara tetangga. Presiden meminta agar dilakukan beberapa upaya agar logistik-logistik yang selama ini berada di luar negeri dapat segera dibawa ke tanah air. Meski dinilai sulit dan sempat diragukan, namun di tangan Jokowi, pembangunan Indonesia berada di arah yang benar. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Jokowi senantiasa mengarahkan pembangunan dengan pemerataan ekonomi dalam menumbuhkan pusat perekonomian baru dan juga pembukaan lapangan kerja. Pak Jokowi sejak awal menekankan pentingnya Indonesia sentris. Pemerataan menjadi kunci dalam menumbuhkan ekonomi. Hal ini yang saya rasa mendapat apresiasi dari masyarakat. Pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik sudah dimulai Jokowi. Sekarang pekerjaan rumah kita adalah dapat meneruskan pencapaian yang sudah baik menjadi lebih baik. Etos kerja dan konsistensi seperti yang diajarkan Jokowi menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Guys, kalau kita tengok pada sebelum ini, di mana impian ataupun cita-cita Jokowi dalam menjadikan Indonesia ini sebagai salah sebuah hub logistik melalui pusat di salah satu kawasan di ASEAN ini untuk menggantikan Singapura menjadi pelabuhan ataupun angkutan logistik yang terbesar di Asia, bukanlah menjadi satu angan-angan kosong, tetapi
Kalau kita tengok pada masa kini di mana hal ini telah dibuktikan dengan PT Pelabuhan di Indonesia Persero, di mana ataupun lebih dikenali sebagai Pelendo, di mana terbukti dalam posisi BUMN pelabuhan tersebut, di mana Pelabuhan Indonesia dikatakan menjadi salah satu operator terminal yang ke-8 terbesar di dunia, guys. Wow, kalau kita tengok ke-8 terbesar di dunia, di sini dapat menunjukkan bahawa pengangkutan logistik di negara Indonesia ini merupakan salah satu logistik pengangkutan yang paling sangat-sangat sibuk, guys. Kita dapat nampak bahawa ekspor di Indonesia sejak 3-4 tahun kebelakangan ini memang sangat-sangat heavy untuk Indonesia memasarkan segala bahan-bahan mentah, dan segala ekspor-ekspor dan import-import di Indonesia banyak sekali tertumpu di pelabuhan di Indonesia. Sebab kalau kita tengok menerusi daripada peningkatan kontribusi terhadap negara di Indonesia dalam 2 tahun terakhir, kalau kita tengok mungkin pada tahun 2022 dan juga pada tahun 2021, di mana dikatakan menurut daripada Pelendo, di mana mencapai sampai 360 milion rupiah pada tahun 2021, dan dia meningkat pada tahun 2022 sebanyak 473 milion rupiah. Kalau kita tengok peningkatan ini memang sangat-sangat banyak, guys. Dan kalau kita tengok satu lagi pembuktian adalah penerimaan negara bukanlah melalui pajak PNBP ataupun tercatat sebesar 157 milion pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 dia meningkat sebanyak 178 milion rupiah. Memang sangat-sangat drastik sekali peningkatan dia, guys. Dan kita dapat nampak di sini di mana Indonesia dapat mengalahkan Singapura. Pada sebelum ini, di mana Singapura mengungguli menjadi angkutan logistik terbesar di ASEAN, tetapi pada masa kini Indonesia merupakan salah sebuah angkutan logistik yang ke-8 terbesar di dunia. Tidak mustahil lah kalau kita tengok Indonesia merupakan salah sebuah negara yang mempunyai persisiran pantai yang paling besar, guys, di dunia. Jadi tidak mustahil Presiden Indonesia, Presiden Jokowi fokus untuk mengembangkan lagi angkutan logistik. Dan pada masa kini impian itu menjadi satu realiti dan menjadi ke-8 terbesar di dunia. Mungkin tidak mustahil, guys, beberapa tahun ke hadapan Indonesia mampu menjadi salah sebuah negara yang mempunyai angkutan logistik mungkin ketiga ataupun kedua terbesar di dunia. Sebab kalau kita tengok target Indonesia pada tahun 2025, di mana ekonomi Indonesia capai 5 terbaik ekonomi di dunia. Pada masa itu kita dapat nampak bahawa pelabuhan logistik Indonesia juga akan fokus kedua ataupun tiga, tidak mustahil satu yang terbesar di dunia, guys. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you the next video, guys.